Hola, hola. انت كالفز انت كالفز انت كالفز انت كالفز انت كالفز nenek MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Firyanto. Ya, kali ini kita nggak akan kita nggak akan membahas sebuah soal ya, tapi kita akan membahas sebuah pertanyaan dari salah satu MTK Lovers ya. Mbak Sahra Parti 5 ya. Oke. Namanya dari daerah mana ya sepertinya ya. Coba. Ya, pertanyaan menarik ya. Pak, saya mau nanya ya, boleh kan sesama orang matematika perlu nggak sih kita mungkin sesama orang matematika koma gitu ya, perlu nggak sih kita harus bisa mengukur sesuatu yang benar-benar nyata ya, misal disuruh ngitung panjang kayu sementara kebanyakan dari kita hanya berfokus di materinya aja gitu ya, tanpa mengerti bagaimana ukuran 1 cm dalam sehari-hari, bagaimana ukuran 1 km dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jujur saya sendiri kebingungan ketika ada yang nyuruh saya nggak bisa ngitung. Pak, ada yang nyuruh saya nggak bisa ngitung, terus dibilang nggak bisa ngitung gitu. Ya, sebuah jadi intinya apakah orang matematika itu harus bisa ngitung dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, kurang lebih seperti itu ya kalau saya boleh simpulkan ya, inti dari pertanyaannya ya. Oke. Ya, nah ini sebenarnya menurut saya sih kita lihat dari persepsi masyarakat awam terhadap matematika ya. Kenapa kebanyakan kalau orang masyarakat awam tuh berpikir bahwa matematika itu belajar menghitung cepat ya, semakin yang bisa ngitung cepat itu berarti matematikanya jago gitu ya kan. Nah itu menurut saya persepsi yang kurang tepat, bukan berarti keliru, bukan berarti 100% salah, tapi kurang tepat karena sebenarnya ya menghitung adalah bagian dari matematika. Saya pernah bahas ini ya, bahwa berhitung adalah bagian dari matematika dan memang berhitung itu sangat penting ya. Jadi orang yang pengen bisa matematika harus bisa berhitung tentu, karena itu adalah salah satu dasar dari matematika ya kan, salah satu dasar dari matematika ya. Tapi matematika bukan berhitung ya, jadi karena kemampuan berhitung itu adalah subset dari himpunan kemampuan bermatematika ya. Itu yang perlu diluruskan dulu sebenarnya di masyarakat pada umumnya ya, bahwa berhitung hanya bagian dari matematika, tapi bukan berarti seseorang bisa matematika itu harus bisa berhitung, memang benar, tapi bukan berarti harus bisa berhitung dengan sangat cepat dan bisa berhitung yang sampai ribuan dikali ribuan di luar kepala dan lain sebagainya ya. Enggak ya, jadi sebenarnya tidak harus sampai pada tahap seperti itu ya. Memang ada yang fokus bisa ngitung cepat bangga gitu, tapi belum tentu dia bisa bermatematika ya, karena ternyata dia ngitungnya jago banget, tapi begitu itu kemampuan analisanya dia segala macam dan topik-topik yang lain mungkin dia nggak kuasai ya. Nah itu berarti dia hanya menguasai satu, katakanlah bisa satu kemampuan ya, sub kemampuan dari bermatematika. Nah, pertama itu bahwa persepsinya harus diluruskan dulu ya. Tapi ya kita nggak bisa meluruskan secara kepada masyarakat umum ya. Kalau ya pasti kita hanya bisa paling matematika bukan cuma ngitung kok gitu ya kan. Ya tapi ngitung memang harus bisa ya, tapi tidak harus yang sampai cepat sekali dan lain sebagainya. Bahkan jujur saya sendiri ngitung sendiri ya, karena memang saya mulai suka matematika tuh sejak SMP kelas 3 ya. Jadi saya sendiri basic berhitungnya cukup lemah, bahkan saya menghitungnya tuh cukup lama jujur saja saya menghitung tuh cukup lama ya. Karena memang sekali lagi saya dari kecil baru suka matematika tuh di SMP di kelas 3 ya, itu baru benar-benar mulai melihat matematika dan benar-benar mulai menekunin matematika ya. Tapi memang berhitung yang benar saya bisa, tapi tidak sampai yang cepat sekali, enggak lah ya. Makanya adik-adik mungkin kalau ada yang sering ngikutin video saya ya, kalau ngitungnya udah lumayan ribet ya, saya biasanya ya udah pakai bantuan kalkulator di handphone gitu ya kan ya. Nah
ternyata hal-hal seperti itu saya ketemu beberapa orang yang, ini bukan pembelaan ya, tapi memang saya ketemu beberapa orang yang dia pembina olimpiade juga matematika. Wah, itu pembina hebat ya, tapi dia kalau misalkan hitung dong ini gitu, misalnya ada orang jual ya, ada orang lagi transaksi segala macam, dia sering tuh dibilang hitung dong ini, dia langsung bilang enggak saya nggak bisa ngitung gitu, karena dia malas ngitung gitu ya kan. Nggak bisa, loh kan lu guru matematika gitu ya, kata dia. Enggak, gua goblok matematikanya. Dia ngomongnya seperti itu, padahal dia pembina olimpiade dan dia memang jago, tapi ya ternyata saya juga mengalami hal yang sama dengan dia juga mengalami hal yang sama dengan saya. Artinya ngitung itu ya kadang kita jadi malas gitu ya kan, malas ngitung ya. Tapi ya nggak boleh, kalau buat adik-adik yang masih belajar di bangku sekolah ya tetap ngitung, dan karena sekolah kan berarti belum boleh pakai kalkulator ya mostly ya kan. Nah, ya beda kalau misalkan kayak sekarang kan, kalau saya kan ya ngajar gitu ya kan, ya saya bilang ya saya kalau pakai kalkulator ya biar cepet aja gitu ya kan, karena memang penekanannya bukan di berhitung ya, tapi ketika saya mengajarkan bagaimana cara berhitung ya, berhitung dengan konsep, saya bisa gitu ya kan, ya saya bisa ya. Dan kalau saya diminta mengajarkan anak untuk bisa berhitung cepat pun saya bisa, walaupun saya sendiri juga ya, karena berhitung cepat itu sebenarnya keterampilan ya. Kalau keterampilan kalau diasah terus setiap hari pasti semakin cepat ya, semakin lancar ya. Sedangkan ya mungkin saya juga selain sudah malas untuk melatih kemampuan kecepatan berhitung ya, juga sudah waktunya semakin berkurang lah ya untuk itu ya. Nah itu lalu mengenai apakah harus bisa memperkirakan atau menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal lain, misal kayak tadi dikatakan si Mbak Sarah ini katanya, tapi saya nggak tahu tuh 1 cm 1 kilometer. Saya rasa itu lebih banyak karena kita kurang apa namanya ya, jadi kurang mengkaitkan antara apa yang kita pelajari dengan kehidupan nyata kita ya. Jadi itu sehingga mungkin saya yakin Mbak Sarah ini mungkin jago kalau disuruh mengkonversi dari kilometer ke meter, dari sentimeter ke meter, meter ke sentimeter, paham. Tapi begitu disuruh memperkirakan gitu ya kan, ini berapa meter nih, memperkirakan, waduh nggak ngerti ini berapa meter gitu ya kan. Nah mungkin tips saya sih kalau untuk hal-hal seperti ini mungkin lebih sering mengkaitkan antara yang sedang kita pelajari. Kalau memang itu adalah materi yang memang sehari-hari bisa kita temui, lebih kita kaitkan. Jadi misalkan kayak kita sedang belajar konversi satuan panjang ya, paling nggak kita tahu gambaran lah ya, gambaran satu meter gimana sih ya. Paling nggak kita pernah melihat 1 meter, misalkan ternyata ukurannya 3 ubin lebih, kalau ubin kita ukurannya 30 sentian gitu ya kan. Jadi bisa ada kebayang ya. Terus 1 kilometer gimana sih ya, kita sekali-kali naik motor ya, kita cek ini apa namanya ya, bukan speedometer ya, apa sih yang untuk mengukur satuan jarak gitu ya. Nah kita cek, ternyata dari jarak dari rumah saya misal ke sini, ke warung ini misal, ini ternyata butuh sekitar 2 kilo, berarti 1 kilometer berarti separohnya ya, paling nggak kebayang lah ya. Jadi biasakan saja mengkaitkan apa yang sedang kita pelajari kalau memang materinya topiknya adalah materi yang memang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi saya pikir nggak masalah ya, jadi itu bisa diatasi ya. Begitu juga dengan kalau memang berhitung harus kalau berhitung pengen cepat ya latihan terus tiap hari ya. Tapi itu juga bukan sebuah kewajiban yang wajib banget untuk orang yang memang, yang penting dia udah bisa ngitung dengan benar ya. Syaratnya ya harus benar dulu ya. Mengenai kecepatan ya itu butuh keterampilan, latihan keterampilan. Oke, lalu jujur saya sendiri kebingungan ketika ada yang nyuruh saya nggak bisa ngitung ya. Sama seperti tadi ya kan, kalau hitung ini biasanya gunakan saja salah satu caranya. Biasanya kalau saya misalkan berapa ini ya, saya gunakan estimasi ya sekian ribu gitu ya. Atau ya kalau teman saya yang itu ekstrim ya, dia bilang nggak bisa udah nggak mau gitu ya kan. Ya kembali kepada masing-masing teman-teman ya. Artinya kalau apakah harus bisa ngitung yang benar, wajib.
Tapi apakah harus bisa ngitung cepet? Cepatnya juga tergantung ya, ada batasan syarat minimalnya ya. Jadi kalau terlalu lama juga nggak boleh ya, menghitung terlalu lama, misalkan 12 kali 3, 12 kali 3. Nah ya oke, 12 kali 3 mungkin katakanlah masih belum cepat kalau kita tanpa coret-coretan. Pakai kertas, setidaknya ketika kita mencoret-coret pakai kertas itu bisa cepat. Jangan sampai 12 kali 3 nyoret-nyoret pakai kertas pun masih lama ya, itu berarti ya memang harus dilatih terus keterampilan berhitungnya ya Messi ya dalam bermatematika. Nanti gimana kalau ngitungnya yang sesederhana itu saja masih lama gitu ya kan. Tapi tidak harus yang sampai coba 3575 dikali 4889 tanpa coret-coretan ya, nggak harus juga gitu ya. Ya gitu. Lalu mengenai yang tadi saya ngulang-ngulang terus mengenai apakah harus bisa tahu satuan-satuan panjang terus dalam kehidupan sehari-hari ya, kayak persen ya. Persen paling enggak ketika teman-teman belajar misal persen, diskon ya, kebayang lah ya maksudnya number sense-nya itu mulai sedikit diasah ya. Kayak misalkan 50% ya udah separuhnya aja ya, berarti separuh harga gitu ya kan. Diskon 10% ya udah berarti harganya dipotong 1/10 gitu ya kan, kurang lebih begitulah ya. Jadi kayak misalkan tapi kecuali kalau bilangan-bilangan yang khusus ya, diskon mungkin kalau ada yang diskon 65% walaupun itu jarang ya bisa paling enggak bisa estimasi lah perkiraan harganya. Wah itu harganya 10.000 ya, misalkan harganya 125.700 di diskon 65% ya, paling enggak kita bisa membuat estimasi potong separohnya gitu ya kan. Dipotong separohnya, ternyata harganya masih lebih murah daripada separohnya karena diskon 65% misal gitu ya. Ya semoga bisa menjawab ya pertanyaan ya dari Mbak Sahra ini ya, dan juga mungkin beberapa teman-teman ya yang mungkin mengeluhkan atau mempertanyakan hal yang sama ya. Oke, demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dadah, bye-bye.